Ini pada di mana ini? Di rumah atau di Di rumah, Pak, kan nggak boleh rumah? kemana-mana. Oh iya, nggak boleh kemana-mana ya? Di Boleh. kos, Pak. Oh, neng kos. Baik, hari ini nanti kita sebentar ya, diskusi sebentar mengenai uh, mata kuliah pilihan ya. Jadi nanti di semester semester 7 ya. Ya, 2018 semester 7 ya. Cepet ya, wis semester itu loh. Ya, wis arep lulus ya. Semester itu terus semester 8. Bentar ya. Ini banyak yang masih masuk. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Baik, hari ini kita mau sosialisasi sebentar ya mengenai pemilihan dari mata kuliah atau mata kuliah pilihan ya. Jadi nanti di semester 7 untuk prodi SI ada mata kuliah pilihan ya sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan dari program studi. Jadi intinya nanti mahasiswa diberi diberi kesempatan untuk memilih ya mata kuliah pilihan tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Jadi tapi nanti yang perlu diperhatikan tidak mempengaruhi dari ini ya. Intinya jangan jangan terpengaruh oleh teman yang lain ya. Kalau temannya pengen ini ya, oh aku ya podo-podo melu ini ya jangan. Jadi sesuaikan dengan minat sendiri ya, minat masing-masing. Jadi jangan meniru dari temannya. Jadi ini ya saya sesi mata kuliah untuk pemilihan dari mata kuliah pilihan di program studi S1 Sistem Informasi yang nanti akan dilaksanakan di semester 7. Jadi nanti sebelum skripsi nanti mahasiswa bisa memilih mengambil mata kuliah pilihan ya. Jadi intinya nanti di prodi kan menghadapkan ada profil lulusan ya. Ada 4 profil lulusan yang diharapkan dari program studi. Jadi nanti setelah mahasiswa lulus itu nanti ya setidaknya dari sekian banyak mahasiswa itu ada yang bisa menjadi salah satunya. Yang pertama adalah sebagai pengembang dari sistem informasi enterprise. Nah, apa itu? Jadi bisa dilihat di slide bahwa seorang pengembang sistem informasi enterprise itu dia harus memiliki kemampuan ya mencakup dari merancang atau merancang kemudian membuat kemudian menguji kemudian mengevaluasi dan membuat aturan bisnis hingga mencapai menyiapkan sumber daya sistem informasi atau SI agar tujuan atau permasalahan bisnis dari suatu organisasi itu dapat terselesaikan. Nah ini seorang pengembang SIE atau sistem informasi eksekutif enterprise ya. Kemudian nah, peran apa yang bisa dilakukan oleh seorang pengembang dari SIE atau sistem informasi enterprise ini, yaitu bisa jadi seorang manajer proyek ya. Dia nanti diharapkan kita itu kan bukan anak D3 ya, yang S1 itu setidaknya menjadi seorang pemimpin dari proyek ya. Ya, meskipun juga bisa saja kita juga sebagai pelaksana proyek, tapi diharapkan dari pengembang sistem informasi enterprise ini menjadi seorang manajer proyek SI atau ETI, kemudian seorang analisis sistem atau sistem analis, kemudian seorang analisis sistem bisnis, kemudian seorang perancang sistem atau desain sistem ya atau sistem desainer ya, kemudian bisa jadi juga programmer dan arsitektur aplikasi. Nah ini dari profil lulusan yang pertama ya, yang diharapkan dari program studi 1 SI yaitu pengembang sistem informasi enterprise atau pengembang SIE.
Itu kemudian yang kedua, jadi kan ada 4 profil lulusan yang diharapkan ya, yang diharapkan dari program studi. Yang kedua, seorang konsultan sistem informasi. Jadi nanti diharapkan mahasiswa-mahasiswi yang lulus ya, katanya banyak yang ya, tahun-tahun ini banyak dibilang lulusan corona gitu kan ya. Ya, tapi ya tidak apa-apa, jadi meskipun kita tidak tatap muka secara langsung ya, secara daring atau online, ya meskipun kita wajib syukuri ya, meskipun demikian ya kita tetap masih bisa bertemu secara online ya, masih diberikan kesehatan. Yang pertama, yang kedua ya, profil lulusan yang diharapkan nanti seorang konsultan SI atau konsultan sistem informasi. Nah, seorang konsultan atau bisa jadi seorang integrator sistem ini diharapkan memiliki kemampuan ya mencakup supervisi ya dan konsultasi mengenai pemanfaatan atau dari penggunaan atau solusi dari teknologi informasi. Ya, nanti peran yang bisa dilakukan ya seorang konsultan SI atau TI, atau kemudian practice manager, kemudian spesialis ERP atau enterprise architect ya, dan spesialis enterprise resource planning. Ini diharapkan dari profil lulusan yang kedua. Jadi yang pertama tadi pengembang SI, kemudian yang kedua seorang konsultan sistem informasi. Ini kemudian yang ketiga ya, profil lulusan yang ketiga yang diharapkan dari prodi SI itu adalah seorang spesialis basis data. Ya, spesialis basis data itu memiliki kemampuan ya yang mencakup merancang, membangun, kemudian merawat ya, termasuk updating ya, merawat itu termasuk updating, kemudian hingga seorang analisis basis data. Ya, peran yang bisa dilakukan adalah seorang database designer ya, kemudian database programmer, database administrator, kemudian analisis data ya, atau data analis. Itu ada data warehouse analyst dan business intelligence analyst. Ini peran yang bisa dilakukan oleh seorang profil lulusan yang nanti diharapkan, yaitu seorang spesialis basis data. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, profil lulusan yang diharapkan dari prodi SI adalah seorang teknopreneur. Jadi kalau nanti tidak menjadi pengembang sistem informasi enterprise atau konsultan sistem informasi atau spesialis basis data, ya yang keempat yaitu seorang teknopreneur. Ya, ini teknopreneur ini memiliki kemampuan ya dalam mengolah usaha ya, mengelola usaha dengan menggunakan TI atau teknologi informasi. Ya. Peran yang bisa dilakukan ya membuat rencana bisnis ya, kemudian membuat integrasi rencana proses bisnis ya, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Itu kira-kira 4 profil yang diharapkan dari prodi SI, yaitu seorang pengembang sistem informasi enterprise, kemudian konsultan sistem informasi, kemudian spesialis basis data, dan teknopreneur. Ya, intinya semua mata kuliah sudah disampaikan mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6 ya, itu mata kuliah mutakhir itu sudah mencakup dari 4 profil ini ya. Basis data misalkan, basis data sendiri kan ada pengantar basis data, ada desain database, kemudian ada manajemen dan administrasi dan manajemen basis data. Ini salah satunya. Semua sudah disampaikan di semester 1 sampai semester 6. Cuma nanti di semester 7 ini adalah ada mata kuliah pendukung dari masing-masing profil tersebut ya, yang bisa tambahan ya, mata kuliah tambahan yang mendukung dari semua ya, dari keempat profil tersebut. Ini nanti Anda diharapkan untuk bisa memilih ya dari salah satu, jadi 4 tersebut ya, pilih tentukan satu, nanti dari sekian atau 4 itu nanti pilih salah satu dari yang mana yang memang dikehendaki. Kemudian nanti kelas bisa dibuka kalau dari satu pilihan itu ada minimal 15 ya, minimal 15 mahasiswa baru bisa dibuka. Tapi kalau misalkan hanya ada 10 atau 7 gitu ya, nanti terpaksa harus ganti ke pilihan yang lain. Jadi harus minimal tercapai 15 dari pemilih untuk mata kuliah tersebut. Itu kira-kira jadi tadi kemarin juga sudah disampaikan sama Bu Hanifah ya, untuk isian untuk pemilihannya itu. Ini ya kemarin, kalau Anda ingin memilih seorang profil yang pertama tadi, itu mata kuliah pilihannya. Nanti kira-kira yang akan diikuti di semester
7 ya, lembaga 7 itu ada pengembang SIE, ada bisnis, ada integrasi aplikasi korporasi, ada perencanaan keberlangsungan bisnis. Kemudian kalau seorang konsultan sistem, ya konsultan sistemasi, nanti ada mata kuliah pilihannya, ada manajemen kualitas SITI, audit SI, dan teknik peramalan. Kemudian kalau yang yang spesialis basic data ada forensika digital, ada data warehouse, dan ada penggalian data dan analitik bisnis. Ada yang teknopreneur, ada e-bisnis, ya, ada teknologi open source, dan ada perencanaan keberlangsungan bisnis. Itu kira-kira nanti mata kuliah yang akan diberikan untuk dipilih oleh mahasiswa. Jadi nanti silahkan Anda diberi kesempatan untuk memilih, ya. Silahkan pilih dengan sesuai dengan keinginan masing-masing, pribadi masing-masing, jadi tidak terpengaruh oleh teman yang lain, karena kalau nanti terpengaruh melu-melu gitu kan tidak sesuai dengan apa yang ingin diharapkan oleh dari teman-teman semua. Itu kira-kira untuk sosialisasinya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Yuk, silahkan. Saya tunggu. Ya, misalkan Belinda, silahkan. Aktifkan Pak, mikrofonnya. izin bertanya, Pak. Ya, Kalau peminatan ini nanti apakah berkaitan juga dengan skripsi gitu? Soalnya kan banyak teman-teman tuh ya, yang kemarin juga bertanya seperti itu. Kemudian yang kedua, andai kata kita kalau ambilnya udah misalkan ini kita ngambilnya adalah pengembangan sistem informasi enterprise. Apakah nanti di skripsi itu kita juga ranahnya mengambil berkaitan dengan itu atau nanti kita random gitu Pak untuk skripsinya? Kasih Pak. ya, baik. Baik untuk pemilihan ini ya, pemilihan peminatan ini untuk dikaitkan dengan skripsi, diutamakan itu memang sesuai. Tapi kalau memang tidak, ya tidak masalah, karena kan mata kuliah sebelumnya kan juga mendukung dari profil yang tadi, yang keempat tadi. Jadi tidak harus sesuai, tapi sebaiknya diutamakan adalah sesuai dengan pilihannya. Itu tidak masalah. Nanti misalkan Anda mengambil profil yang pertama ya, seorang pengembang sistem informasi enterprise, nanti untuk skripsinya diutamakannya seperti itu lebih baik. Tapi kalau memang terpaksa tidak ya, mau mengambil ini ya, mau mengambil, wah ternyata skripsi saya familiar dengan ini nih, tentang analitik data misalkan, ya tidak apa-apa. Jadi kan sesuai dengan profil yang database ya, seperti database itu boleh saja, tidak masalah. Boleh, tidak masalah. Jadi tidak harus sesuai dengan pilihannya itu, tapi diutamakan ya, lebih baiknya ya sesuai, karena kan biasanya kan kalau orang mengambil pilihan itu kan mesti sesuai dengan kemampuan ya, itu biasanya seperti itu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Ya. Mungkin dari yang lainnya juga mau Ya, tanya silahkan. tapi silahkan Pak. Ya kenapa, bebas, tidak apa-apa lah. Silahkan lah. Ayo hubung ketemu nang ini besok yang ketemu loh. Ya, jadi seberapa orang yang hadir ini ya. Ini ada baru yang join, banyak yang baru join ini. Ayo silahkan, yang baru join itu boleh bertanya. Ayo. Adnan, Amara, Anggi, Arisal, Aziz, Afianika, Christian, Dadang, Devani, Desinta, Dava, Dinda, Ekonur, Erna, Wina, sehat nah, Erna, kurang aktif nih. Alhamdulillah sehat Pak. Cina sukara aku nak. Alah gue ya. Bisa? Enggak Pak. Ya. Enak Pak Kena. Mau bertanya enggak? Belum kayak Pak. Ya, pilih bebas ya, silakan pilih ya, nanti terus pilih. Tapi kalau sudah milih, nanti kalau sudah di tengah jalan tidak bisa ganti loh ya. Kalau sudah ikut kuliah. Nah, kemudian nanti untuk tadi ya ditanyakan ke Renda, untuk kaitan skripsi tidak harus sesuai dengan
ke profil itu, tapi diutamakan sesuai dengan profilnya itu. Tapi kalau terpaksa memang nanti tema yang diambilnya itu berbeda dengan profil yang diambil, ya tidak masalah. Boleh. Fahmi, Fauzia, Gilang, Hadi, Hanif Tri Ramadan, Hanif ini ada gini Hanif naik sinyal ono. Hilarius, nah, iya, Jumatan nanti gue. Iki enten asrama, Pak. Oh, Jumatan nang kampus. Nggih, Pak. Halo, Pak. Assalamualaikum. Oh, ya goleki anu terus lho, Pak. Goleki sapa wae jenenge? Sari. Sari terus ya. Iya, Pak. Sari nguber kuwi terus sing ngopo ya? Mbok kapak ya. Ya. Hilarius. Ya, Hilarius. Ian. Ifut. Inggit. Iqbal Ramadan. Nadif. Luciana. Milenia. Yes, Pak. Piye kuliahmu piye? Alhamdulillah. Ya. Muhammad Aditya Kurniawan. Dava. Muhammad Dava Rizkullah, Muhammad Dava Dinarta, nek lur ya Muhammad Dava ne. Fahmi. Muhammad Fahmi nek. Apa, Pak? Piye Mi? Ya, Pak. Alhamdulillah. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada, Pak. Oh, ya ada ya. Tokyun, Muhammad Tokyudin, Jahwan. Ini nang asrama ra ini, Nak? Belum, Pak, habis ini. Mundi. Nari terus ya. Nariah. Natris. Naufal, Niko. Novika. Nurina Mati. Panji, Mas Panji kemarin ya. Panji Taruna. Panji Ristanto, Panji Taruna. Panji, ada yang mau ditanyakan, Ji, kemarin? Ya, silakan, Ji, ngomong, Ji. Mau tanya, Pak. Ya. Ini kan peminatan. Peminatan kan berkaitan dengan keterampilan masing-masing kan, Pak. Apa ini nanti ketika berjalan kuliah apa mau online terus kayak gini, Pak? Soalnya kan berkaitan dengan pengembangan diri sendiri. Apakah nggak ada usulan 1-2 kali untuk kita praktek? Karena kalau cuma teori kan kita juga nggak tahu, Pak, nanti di dunia nyatanya prakteknya kita kayak gimana, Pak. Jadi banyak yang bingung karena kalau teori kita selama ini kuliah teori tapi kan nggak semua masuk di Pak. Cuma mungkin kita dengar hari itu, artinya udah lupa. Ya. Memang waktu-waktu ini memang waktu-waktu yang sulit ya untuk kita, terutama di dunia pendidikan ya. Jadi yang kita rasakan tidak hanya di kita ya. Jadi mulai dari anak SD, SMP, SMA sama semua yang dirasakan ya. Saya punya anak SD misalkan ya. Kemarin masuk dari TK masuk ke kelas 1. Itu tahu-tahu naik kelas 2 ya. Belum pernah ketemu tatap muka. Koncone wae udah ngerti loh. Iya loh. Temannya saja tidak ada yang tahu. Jadi temannya siapa tuh? Tidak ada yang tahu karena itu enggak kelas loro. Kelas loro pun saya ya isi dari misi online. Nah, itu memang ini masa yang sulit. Tapi untuk yang nanti di perkuliahan kita kemarin sudah dimulai ya di semester kemarin setelah UTS kemarin sudah dimulai untuk dilakukan blended ya. Blended learning itu terutama yang mata kuliah praktik ya. Terutama yang mata kuliah praktikum itu nanti di blended artinya ya separuh masuk di praktek secara offline dan separuh online itu blended. Tapi mudah-mudahan nanti di semester depan ini ya kalau memang ada aturan dari pemerintah untuk bisa tatap muka full secara
offline ya kita lakukan. Tapi kalau memang belum diperbolehkan ya yang bisa kita lakukan untuk mata kuliah terutama yang praktikum ya, itu kan kita lakukan dengan blended ya. Blended learning itu artinya ya separuh misalkan ada mahasiswanya ada 40 gantian ya, 40 itu yang 20 offline di kampus, yang 20 mengikuti online dulu. Kemudian nanti besok ya 20 yang belum, yang tadi online ikut di offline ya, bergantian offline di kampus, yang 20 online di rumah. Begitu yang bisa nanti kita lakukan. Karena memang ya kalau kita langgar ya nanti takutnya nanti kalau kita kena teguran ya dari pemerintah, karena kan kita di bawahnya juga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita juga bisa melanggar itu, kita harus mentaati itu. Itu Mas Panji kira-kira yang bisa kita lakukan, terutama yang mata kuliah praktikum nanti insya Allah akan kita lakukan secara blended. Itu Mas Panji. Terima kasih Pak. Ya. Itu Purhita, Rahmatul Hidayat, Rahmantina, Reja, Ridho, Rifki Indrajaya, Rifki Rahmadan, Rina Susilawati, Rizky, Rosita, Rofi Korea, Sahid, Siti Lailatul, Suro Jalu. Ya biar Mas Suro, wah suara ketemu Suro. Suro. Hadir Pak. Nah, itu statusmu update terus status. Iya, ada pertanyaan. Iya Pak. Nah, ada pertanyaan enggak? Belum ada Pak untuk saat ini Pak. Ya, oke. Saifuddin Umar. Iya Umar. Sehat Mar? Sehat. Nah ya. Sing tegas sing semangat men. Umar iki ketok sing Yani Erna ya Umar. Sing Yani Erna Pak. Wis ngerti. Oh, lah ya sing Yani Erna kan Umar loh. Nggih. Ya kan. Pak. Dhisik Pacok pasone wae. Dhisik nasi barang aku lho ngajakan Mar Erna aku to Mar. Ya Allah Pak yang nabi. Vanessa, Belinda tadi sudah ada ya. Wahidin, Wisnu, Yoga. Kemarin ada temanmu ya di 18 Atika ada siapa ya? Ismawan tahu? Ismawan. Ibunya belum meninggal ya kemarin ya. Tadi malam ya. Nggih, Pak. Ya, Ismawan ya. Rumahnya mana tuh? Jumantono. Oh, Jumantono Karanganyar. Nggih. Oh, ya. Ayo Ismawan. Tadi malam kayaknya meninggalnya dan langsung dimakamkan di malamnya itu juga ya. Sore nih kayaknya dimakamkan malam. Gitu. Nggih. Tidak hadir ya ini ya. Tidak apa-apa lah. Nanti diberitahu ya. Yang satu kelas dengan Ismawan nanti diberitahu. Nggih. Ada yang mau ditanyakan nih sampaikan. Izin bertanya Pak. Ya siapa ini? Mas Fahmi Pak. Oh Fahmi. Ini sehat atau Mi? Sehat alhamdulillah Pak. Iya. Itu mata kuliah yang pengembangan sistem informasi enterprise itu ada integrasi aplikasi korporasi. Itu gambaran mata kuliahnya seperti apa ya Pak? Saya juga tidak hafal ini ya, apa namanya silabusnya. Coba nanti tak buka silabusnya. Itu menggambarkan dari bagaimana menggabungkan aplikasi yang berbeda ya. Jadi misalkan dengan dengan aplikasi web, dengan aplikasi desktop, dengan aplikasi Android itu bagaimana integrasi dari ketiga aplikasi itu. Biasanya kan perusahaan itu kan punya beberapa sistem yang terpisah ya. Maksudnya platformnya kan bisa saja yang ada basisnya desktop, ada basisnya web, ada basisnya mobil Android misalkan. Nah, itu bagaimana mengintegrasikan ketiga sistem yang berbeda platform itu kira-kira nanti gambaran. Jadi ada dosen yang memang spesialis di bidang itu ya. Itu Mas. Nggih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Ya silahkan, ada yang mau lagi ditanyakan? Richard, siapa? Izin tanya Pak. Siapa ini? Felinda. Ini Pak, Iya, ada yang tanya ke Felinda.
ini nggak ada Mm-mm. perpanjangan untuk pengisiannya, Pak. Nggak ada perpanjangan Oke, pengisiannya gitu. kemarin disampaikan sama Bu Hanifa sampai tanggal 7 ya? Iya. Oh ya, tanggal 7 berarti jadi nanti diundur sampai tanggal 10 ya. Waktu tambahan 3 hari kan cukup toh. Kan sudah disampaikan ini ya. Berarti hari Selasa ya, Pak? Ya, hari Selasa ya, tanggal 10. Baik, Jadi Pak. nanti bisa saja Makasih. nanti per kelas ini kan ya. Per kelas ini kan nanti untuk pemilihan ini kan bisa berbeda ya. Jadi nanti bisa mengikuti perkuliahannya bisa berbeda kelas ya. Mungkin gabungan ya dari A1, A2, A3 gitu. Yang mengambil pengembangan sistem informasi enterprise jadi satu kelas ya. Yang mengambil konsultan sistem informasi dari satu kelas itu bisa jadi seperti itu. Tapi di samping di samping mata kuliah pilihan ini kan ada mata kuliah wajib juga ya. Kalau nanti di mata kuliah wajib ya tetap sesuai kelasnya masing-masing ya. Jadi nanti kalau ada 2 atau 3 mata kuliah wajib bukan pilihan, nah itu yang harus diambil kan, berarti nanti tetap sesuai kelasnya. Ya. Kalau yang mata kuliah pilihan nanti sesuai dengan bisa gabungan ya antar kelas A1, A2 atau A3. Ada lagi ya? Sudah, Pak. Mungkin itu dulu sih. Ya, yang lain jangan nanti masa bingung lagi. Nanti bingung gitu. Orang milih-milih gitu. Akhirnya milih malah melu koncone, kon milih ke koncone malah bingung. Yuk, udah. Sudah, Pak. Oke. Oke, kalau sudah mungkin itu dulu ya. Jadi nanti kalau masih ada yang mau disampaikan atau ditanyakan bisa lewat chat ya. Bisa tanya langsung, bisa lewat chat dengan saya boleh. Gitu ya, cukup ya. Oke, kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi atau ditanyakan mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Wah, ini baru hadir ini Wildan nih. Wildan Arita. Aduh. Mas Wildan, Mbak Arita lagi hadir. Nanti nonton aja, nonton apa video rekomannya aja. Nanti tanya sama temen ya. Wildan. Halo Mas Wildan. Ya, halo Pak. Ya, ngopo lah kayak teko. Kangen tim. Baru tahu Pak. Oh, baru tahu ya. Oke, nanti tanya temennya ya informasinya ya. Atau masih bingung mau ditanyakan mengenai itu peminatan pemilihan itu? Ada enggak? Mau tanya enggak? Mas Wildan, masih bingung? Wildan? Enggak? Siap belum Pak? Nanti tak tanya ke ya. teman dulu kalau nggak paham. Oke. Begitu ya, cukup ya. Baik untuk hari ini kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti cukup sudah jelas. Nanti silahkan segera diisi maksimal tanggal 10 ya. Maksimal tanggal 10 Agustus nanti terakhir nanti akan Bu Hanifah ya, disampaikan Bu Hanifah. Begitu mungkin untuk hari ini kita cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama. Jono Sulena.